Nah, saldo yang masih ada inilah yang harus kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus bikin neracanya. Ya, neracanya sama aja kayak gini ya, sama aja kayak kita buat neraca di kamus siklus akuntansi biasa gitu kan ya. Ada aset lancar, aset tetap itu kita pisahin ya. Jadi aset lancarnya tadi ada kita kas di bendara pengeluaran, terus beban dibayar di muka, yang masih ada saldonya di buku besar ya, kamu pindahin ke neraca sini, ya kan? Kas di bendara pengeluaran, kamu lihat dulu ada berapa kas di bendara pengeluaran. Kas di bendara pengeluaran ada 22.037.500 ya kan, kamu tulis deh tahun 2017 ya, 22.037.500 kamu tulis. Kemudian ada apalagi piutang nggak ada, berarti adanya beban sewa dibayar di muka 29.700, pokoknya masih ada saldonya kamu tulis ya kan. Terus kemudian dana tulis kantor masih ada saldonya 150.000, kamu tulis ya kan. Terus kamu jumlah enter dari segini. Oke, kemudian aset tetapnya ada apa aja? Oh, ada kendaraan ya kan, ada bangunan ini 375, yang ini 5 miliar, kamu tulis aja tuh agak Kalau ada peralatan dan mesinnya sama, maksudnya kayak misalkan mesin pencabut rumput, mesin kontraktor, itu kan sama-sama mesin. Nah, kamu satuin, misalkan mesin pencabut rumputnya 5 juta, kontraktornya 100 juta, maka nanti ditaruh di peralatan dan mesin 105 juta ya. Ingat, kalau ini bukan jurnal penutup nih guys, neraca. Sorry ya. Nah, kalau di neraca itu adalah yang sama, itu dikelompokkan menjadi satu. Ya, satu kelompok. Kalau misalkan kendaraan juga banyak, maka kendaraan disatuin terus dijadiin satu di neraca, itu namanya kendaraan dinas bermotor, atau satu lagi misalkan kendaraan mobil dinas, kan motor sama mobil beda ya gitu. Kemudian akumulasi penyusutan aset tetap, ini kan ada 2 ya guys, tuh ada akumulasi penyusutan alat angkutan darat sama bangunan gedung. Nah, ini disatuin aja karena sama-sama akumulasi kan. Nah, jadinya 242 dari mana? 242 juta ditambah 200 juta gitu ya. Nah, ini kan dikurang ya, berarti kan di sini minus. Nah, udah deh, kamu jumlahin aja. Jadi segitu, gitulah guys ya. Kemudian ya udah dijumlahin asetnya, ini ditambah ini. Jadi berapa? 5184887.500. Oke, nah selanjutnya yaitu ada kewajiban jangka pendek kayak utang lancar gitu kan. Nah, di sini kita lihat ada utang nggak? Oh, ada nih yang depannya 2 kan. Nah, utang ini adalah utang pihak ketiga, utang PPh 21, utang PPh 22, PPh 23, PPh pusat, itu adalah dia termasuk ke dalam kelompok utang pihak ketiga. Maksudnya apa? Kita menyetorkan kepada pihak ketiga. Misalkan PPh 21 itu kan dipungut ketika kita mau kita gajian, terus kan kita motong karyawan kan. Nah, karyawan bayar ke kita, harusnya karyawan tuh bukan bayar ke kita tapi langsung ke negara, tapi mereka itu bayar pajak melalui kita, berarti kan kita orang kedua. Berarti pihak ketiganya siapa? Negara kan. Nah, itu namanya pihak ketiga. Jadi kita perantara, jadi ada 3. Ada yang benar-benar objeknya pajak, orang yang bayar pajaknya itu subjek pajaknya gitu kan ya. Kemudian orang yang dipotong pajaknya, kemudian ada yang pemotongnya, misalkan kantornya yang dipotong, dan kantor ini nyetorin ke siapa. Kayak misalkan ada lagi, misalkan BPJS, kita kan gajinya dipotong buat BPJS, dipotong sama kantor nyetor ke BPJS. Nah, itulah yang namanya pihak ketiga, VFF ya, pihak ketiga. Oke ya. Nah, ini utangnya itu utang PPh 21,
PPA 222 itu semua ditambah, jadi 1.200.000 tambah 3446591 ditambah 720.000 ditambah 26 juta. Jadilah masuk di sini hutang pihak ketiga. Jadi ada berapa itu? 31.943.864 dari yang tadi itu tadi ya. PPA Desa itu tambah 22 tambah 23 tambah PPN pusat. Kenapa? Karena itu pihak ketiganya adalah negara, kita cuma sebagai pemotong. Kemudian ada nggak lagi nih utang lain? Utang lain ada nggak? Oh, nggak ada, dia langsung ekuitas. Berarti kan nggak ada utang lagi, berarti ya udah jumlah kewajibannya adalah segitu juga, ya kan? Nah, kemudian di sini ekuitas itu ada komponennya itu adalah ada ekuitas bener-bener ekuitas kita. Ada yang ekuitasal yang fungsinya untuk penyeimbang di jurnal penutup. Kemudian ada RKPPKD. Kenapa Bu? RKPPKD itu masuk ke ekuitas atau modal? Karena memang kan kita dapat modal dari RKPPKD. Ya nggak sih? Nah, ekuitas kita lihat lagi lah di sini di buku besar. Kita kembali ke buku besar. Kita cari ekuitas doang. Nah, di sini 516850. Ya udah kita tulis saja 5162.850, kita masukin ke sini. Ini kita kalau mau kayak gini paste as value ya. Ini berarti kurang gede. Nah, gitu. Kemudian ekuitasal kita lihat di sini ada 412850. Nah, kemudian RKPPKD ada. Nah, RKPPKD itu ada 402.943.636. Masukinlah ke sini paste as value. Nah, ini udah kita masukin. Jadi rumusnya itu ekuitasal itu sama kayak akumulasi penyusutan nasib tetap, yaitu adalah pengurang dari ekuitas kita. Jadi kita harus minusin dulu, gitu ya. RKPPKD udah otomatis menjadi penambah modal kita. Jadinya kita tambah, kita sama aja langsung gitu. Jadi ekuitasal itu adalah kan dia cuma berfungsi sebagai penyeimbang ya buat menampung jurnal penutup LRA untuk nyatet selisih dari surplus atau defisit ya. Kita lihat di sini deh. Nah ini kan. Nah itu adalah dia sebagai pengurangnya ekuitas kita. Oleh karena itu kita minusin. Kenapa? Karena kan ini lihat deh, surplus pendapatan kita 95 tapi belanja kita 507, itu kan berarti parah kan? Itunya berarti kan kita modal kita berkurang nih. Kenapa? Karena pendapatannya lebih kecil daripada beban. Makanya itu neraca itu kan di neraca ekuitas itu ekuitasal jadi pengurang. Kenapa? Karena mengurangi modal kita, sama kayak rugi. Rugi kan mengurangi modal kita, cuman di sini dia adalah defisit, ya kan? Makanya dia mengurangi. Jadi jumlah ekuitas kita 512.934.36. Berarti jumlah kewajiban dan ekuitas adalah ini ditambah ini. Sama enggak sama ini? Sama ya, jumlah aset sama jumlah kewajiban dan ekuitas. Nah, setelah kita masukkan ekuitas, ekuitasal, dan RKPPKD ini kan ekuitasal ini kan mengurangi ekuitas ya. Terus RKPPKD ini menambah ekuitas. Nah, berarti kita harus membuat jurnal penutup tambahan nih buat ekuitasal sama RKPPKD biar dia berpengaruh terhadap ekuitas kita. Kenapa? Karena di sini kan jumlah ekuitasnya 5152.943. Sedangkan di neraca di buku besar penutup kita itu ekuitas itu 5162.850. Berarti nggak sama kan antara neraca sama buku besar penutup. Oleh karena itu kita harus buat lagi di sini jurnal penutup tambahannya. Ya. Jadi jurnal penutup tambahannya si ekuitasal ini kan punyanya LRA ya. Jadi itu kan akun LRA. Berarti kita tambahin di jurnal penutup LRA. Ya, jadi kita tambahin di jurnal penutup LRA, kita tambahin di sini. Jurnalnya adalah dia kan mengurangi ekuitas, berarti ekuitas kan saldo normalnya di kredit. Berarti kalau dia berkurang di debit, berarti ini kita tulis ekuitas.
ya. Kemudian kreditnya baru ekuitas sal. Kita lihat di sini kan ekuitas salnya di debit. Berarti kalau dia mau dinolin ya udah berarti ekuitas salnya di kredit. Gitu. Ya kan? Ini di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang di neraca tadi, 41850. Ya kan, di LRA juga 41850 kan, ya udah tulis gitu, 41850. Nah sekarang kita masukkan ini ke buku besarnya masing-masing. Nah buku besarnya siapa aja? Buku besar ekuitas. Kita lihat sini, ya kan, ekuitas nilai di sini ada Desember tanggal 31, jurnal penutup LRA ya. Oke, tadi dia di kredit, dia di debit 412850. Set, kurangin kan? Ini dikurangin nih. Seginilah, ya kan? Kemudian Desember lagi tanggal 31 di ekuitas sal kan tadi. Jurnal penutup LRA. Oke, dia di kredit 412850. Nah, berarti kan kredit ketemu debit habis ya, jadi dia nggak ada saldo lagi nih ekuitas sal. Terus kemudian di sini di neraca kan ada RKPPKD menambah ekuitas, berarti kita nutup juga nih RKPPKD. Nah, RKPPKD ini adalah akunnya LO, berarti kita tambahin di LO, di jurnal penutup LO ya. Tambahin lagi di sini. Besar aja. Di sini apa namanya tadi, RKPPKD itu kan neracanya itu di buku besarnya itu dia di kredit ya kan, karena dia menambah ekuitas, berarti ekuitas kita kalau bertambah di kredit. Kalau dia mau dinolin berarti si RKPPKD nya harus di debit, berarti kita putar aja RKPPKD yang tadinya buku besarnya di kredit, kemudian kita debetin, kemudian di sini ada ekuitas. Karena ekuitas kita bertambah kan, karena dia adalah sebagai modal kita juga RKPPKD. Sebesar berapa? Sebesar yang di neraca berapa? 402943 dan sebesar yang tertera di buku besar penutup. Gitu. 402.943 berapa? 636 sama 402.943 636. Udah, terus kita masukin deh di sini. Kita tanggalin dulu. Terus kita masukin deh di buku besar masing-masing. RKPPKD debit, ekuitasnya di kredit. Masukin ya. RKPPD-nya debit ya, jurnal penutup LO. Dia di debit 402.943.636. Nah kan berarti di sini habis kan jadinya. Ya kan, ini Desember tanggal 31. Kemudian tadi ada ekuitasnya di mana ekuitas? Ekuitasnya di kredit lagi kan, Desember, tapi di jurnal penutup LO ya kan. Sebesar berapa tadi? Ya kan, kredit ketemu kredit berarti ditambah ini, ditambah ini. Set, sama kan? Sama kayak yang di neraca. Tuh, 5152943.636 sama 5152943.636. Jadi itu dia cara membuat neracanya. Gampang banget kan guys ya. Mungkin nanti ribet-ribetnya kalian tadi ngelompokinnya. Ini misalkan ada akumulasi di kelompokin, terus ada utang pihak ketiga yang mana, nanti utang jangka panjang yang mana. Terus sama si ekuitas ini, karena nanti ada jurnal penutup tambahan dan ada yang dikurangin. Yang pokoknya yang dikurangin ekuitas sal sama RKPPKD. Ekuitas sal ada ketika ada selisih surplus atau defisit. Kalau misalkan dia nggak ada surplus atau defisit atau berimbang, dia nggak ada ekuitas sal. Jadi nanti RKPPKD aja. Seperti itu guys. Jadi kali ini
Jadi kali ini video kita tentang neraca sampai segitu aja, sangat mudah banget. Selesai ini kita akan membuat laporan perubahan ekuitas dan neraca saldo penutupan. Jadi tetap semangat dan tetap belajar ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa dipelajari videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.